Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana Islam memandang penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan. Penyalahgunaan obat adalah penggunaan zat tertentu, baik legal maupun ilegal, dengan cara yang tidak sesuai aturan medis atau hukum, sehingga menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Termasuk di dalamnya adalah narkoba, psikotropika, zat adiktif, hingga obat-obatan yang digunakan. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba di Indonesia didominasi oleh anak muda, bahkan anak sekolah. Ini tentu menjadi ancaman besar bagi masa depan bangsa dan umat. Dalam Islam, akal adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Karena itu, menjaga akal merupakan salah satu dari 5 tujuan utama syariat Islam. Selain menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilal tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ayat ini menjadi dasar bahwa tindakan yang dapat membahayakan diri, baik fisik maupun mental, adalah hal yang terlarang. Penyalahgunaan obat jelas termasuk dalam hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap yang memabukkan itu haram. Hadis Bukhari Muslim nomor 23. Hadis ini menegaskan bahwa segala bentuk zat yang memabukkan, termasuk narkoba dan obat-obatan yang merusak akal dan kesadaran adalah haram, walaupun digunakan dalam jumlah yang sedikit. Dampak penyalahgunaan narkoba bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga merusak akal dan mental, menyebabkan gangguan psikologis bahkan gila. Hubungan sosial dan keluarga juga akan berpengaruh karena perilaku itu bisa menjadi agresif atau menarik diri dari sosial. Ekonomi dan moral juga seringkali menjadi pelaku melakukan kejahatan demi membeli obat atau bisa untuk mengalihkan pikiran tentang ekonominya. Dalam konteks agama, penyalahgunaan obat itu menjauhkan pelakunya itu dari Allah, menghalangi ibadahnya, bahkan bisa menjerumuskan ke perbuatan dosa yang lebih besar. Islam memberikan pendekatan preventif dan kuratif. Secara hukum, para ulama itu sepakat bahwa pengedar narkoba dan zat memabukkan mendapat hukuman yang berat, bahkan bisa dikenakan hukuman had atau ta'zir sesuai kebijaksanaan penguasa karena merusak masyarakat. Namun, Islam juga membuka pintu taubat dan rehabilitasi bagi pecandu yang ingin kembali ke jalan yang benar. Firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Maka tugas kita sebagai umat Islam, Muslim terutama, bukan hanya menjauhi, tetapi juga membantu saudara kita yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba dengan cara membimbing mereka, mendampingi mereka, dan mendukung proses dalam merehabilitas mereka. Penting untuk disadari bahwa keluarga adalah benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang. Orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada mereka, mengkomunikasikan secara terbuka, dan
dan mendidik mereka tentang agama itu sejak usia dini banget ya. Dan masjid, sekolah, tokoh masyarakat juga itu berperan penting dalam membina generasi muda agar tidak terjerumus, dan harus ada inisiatif dari masyarakat sekitar, kepala desa, atau kelurahan dan dinas sosial. Itu untuk memberikan program penyuluhan, bimbingan spiritual, dan kegiatan positif yang bisa menjadi sarana pencegahan yang efektif. Penyalahgunaan obat adalah salah satu bentuk kerusakan yang dilarang dalam Islam. Ia bisa merusak akal, merusak jiwa, dan menghancurkan masa depan itu sendiri. Makanya, Islam menekankan pentingnya menjaga akal dan jiwa sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Mari kita menjaga diri, keluarga, dan lingkungan kita dari bahaya ini. Jadilah bagian dari solusi, jangan diam ketika melihat kerusakan, karena sabda Nabi, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya Islam. Dari saya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.